Menjadi seorang guru tidak hanya sekedar untuk transfer ilmu saja, tapi pembangunan karakter serta penguatan karakter siswa menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Menjadi seorang guru tentunya akan dihadapi dengan banyak tantangan, mulai dari bagaimana cara untuk menguatkan pendidikan karakter, kemudian bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi seorang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi ya semuanya. Kira-kira apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Hadir. Oke. Nia? Hadir. Syarifah? Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa dan membaca Al-Quran. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Setelah berdoa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran secara bersama-sama. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk penguatan karakter siswa melalui penumbuhan sikap disiplin dan religius siswa dengan rajin membaca Al-Quran setiap awal pembelajaran. Baik, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang substansi hereditas. Apa itu substansi hereditas? Nah, sekarang coba kamu perhatikan teman di samping kamu. Apakah ada perbedaan? Beda. Saya sama Arif, rambut saya agak lurus, kalau Arif agak ikal, Bu. Kalau perbedaan antara saya dan Afnan, bentuk wajah Afnan itu bulat dan sedangkan saya itu oval. Baik, tadi kita sudah dengar bersama ya, Afnan dan Arif itu memiliki perbedaan fisik. Salah satunya adalah bentuk rambut dan juga bentuk wajah. Baiklah, untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai bagaimana adanya perbedaan dari sifat keempat orang baik tadi, mari kita lihat video berikut ini. Tayangan video animasi 3 dimensi bertujuan untuk membangun abstraksi dari materi agar mudah dipahami. Dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi, kira-kira apakah dari kalian ada yang penasaran? Apakah ada yang bertanya di sini? Jadi Bu, saya mau nanya. Nah, adik saya dengan saya ini memiliki perbedaan, yaitu bentuk rambut sama warna rambutnya juga. Bahkan memiliki sifat yang berbeda. Nah, apa sih hubungan dia dengan perbedaan sifat saya dengan adik saya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, pertanyaan Selvi tadi relevan sekali dengan apa yang akan kita amati pada siang hari ini. Nah, jadi bagaimana bisa ada perbedaan antara dua orang manusia yang padahal mereka bersaudara tapi memiliki perbedaan? Jadi hari ini untuk bisa memudahkan kalian dalam pemahaman secara mendalam tentang substansi hereditas, kita akan melakukan pengamatan bagaimana struktur dari kromosom dan juga DNA. Proses pembelajaran diawali dengan praktikum, yaitu ekstraksi DNA. Kegiatan ekstraksi DNA ini diantaranya menggunakan beberapa peralatan sederhana seperti buah-buahan, kemudian juga menggunakan alat-alat lab seperti Erlenmeyer, kemudian gelas beker, alu dan mortar, dan juga menggunakan mikroskop. Dalam pembelajaran ini, siswa dilatih untuk dapat bekerja sama serta mencari pengalaman bermakna dalam pembelajaran sehingga ia dapat memahami konsep dari materi yang dijelaskan dengan jelas dari apa yang telah ia temukan sendiri bersama dengan teman-temannya.
Dalam kegiatan ini, tentunya memasuki model pembelajaran discovery learning, di mana di sini penemuan yang mereka temukan tidak sekedar mencari makna dari suatu teori yang dipelajari, tetapi dengan menemukan sendiri, mereka dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana konsep akan materi genetik yang sifatnya abstrak, sehingga bisa diamati dan juga bisa diteliti struktur dan juga bagaimana anatomi dari DNA itu secara jelas melalui mikroskop yang sudah mereka lihat dalam praktikum ekstraksi DNA. Berikut adalah hasil temuan siswa berupa untayan-untayan DNA tomat. Dalam hal ini, mereka mempelajari struktur DNA secara sederhana melalui pengamatan yang mereka lakukan. Selain melakukan praktikum, siswa akan berdiskusi bersama-sama dengan temannya, yang mana telah disediakan lembar kerja peserta didik yang berisi beberapa pertanyaan yang akan mereka pecahkan, serta telah dilengkapi dengan berbagai sumber referensi lain seperti video, kemudian flip textbook, dan juga referensi dari sumber lain yang bervariasi. Baik, setelah selesai kalian semua melakukan praktikum, nah hari ini kita akan melihat presentasi dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil temuannya pada materi praktikum ekstraksi DNA pada siang hari ini. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk maju yang pertama. Berikut adalah hasil dari pengamatan kami tentang DNA tomat. Ini adalah lembar praktikum yang telah kami isi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah gambarkanlah DNA dan nama-namanya. Ini ada sebuah double helix yang sangat panjang dan di sampingnya adalah struktur-struktur dari asam amino. Yang kedua adalah perbedaan antara kromosom autosom dan gomosom. Yang pertama adalah autosom adalah kromosom yang menentukan sifat fisik dan gonosom adalah yang menentukan sifat jenis kelamin. Dan terakhir adalah fungsi DNA pada manusia. Nah, fungsi DNA itu ada diantaranya adalah membawa informasi genetik, mengendalikan faktor keturunan, dan yang terakhir adalah membantu dalam proses sintesis protein dengan membuat mRNA. Oke baik, mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok yang telah presentasi. Kegiatan presentasi hasil diskusi siswa ini tentunya dapat melatih kemampuan berkomunikasi siswa serta bagaimana kerja tim dalam melakukan presentasi dengan baik. Oke baik, kita sudah melakukan pengamatan tentang struktur DNA pada buah tomat. Nah, tadi sudah kalian amati bahwa di dalam tomat itu terlihat bagaimana untayan-untayan DNA pada buah tomat. Jadi, seperti yang kita lihat, ini adalah untayan DNA yang terlihat pada saat pengamatan tadi. Dan di dalam untayan tersebut terlihat sekali ya bahwa kromosom-kromosomnya membentuk lokus atau tempat di mana gen berada. Nah, kemudian dari struktur DNA yang sudah kalian amati tadi dan dari presentasi teman-teman kalian yang memaparkan tentang fungsi dari DNA di kromosom. Di dalam DNA itu terdapat berbagai komponen. Nah, DNA ini sendiri dia memiliki bentuk yang disebut double helix. Artinya dia terdiri atas untayan dan how does DNA work? Jadi, bagaimana DNA itu bekerja? Nah, seperti yang menjawab pertanyaan Selfie tadi, yaitu DNA itu akan mengkode berbagai susunan gen yang menyebabkan adanya perbedaan pada makhluk hidup. Nah, jadi bisa Selfie menyimpulkan bagaimana dari kerja DNA sehingga menyebabkan adanya variasi makhluk hidup? Ya Bu, saya jadi paham. Ternyata dengan adanya perbedaan variasi pada gen menyebabkan perbedaan pada makhluk hidup. Oke baik, nah itu tadi benar sekali jawaban dari Selfie. Sehingga dengan adanya perbedaan sifat pada manusia tadi seperti Afnan dan Arif ya, kemudian juga Syarifah dan juga Indah, Nia, dan juga adanya berbagai variasi pada tumbuhan. Kalian semua juga memiliki variasi dan perbedaan pada karakter dan sifat kalian. Maka itu semua terjadi karena adanya apa? Karena adanya perbedaan
dengan susunan kode T. Karena kode T kita berbeda. Baik, di sini ada satu surah di dalam Al-Quran yaitu Quran surah ayat 22. Ibu minta yang akan membacakannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Shadaqallahul adzim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan watak kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Oke baik, terima kasih kepada Afnan dan Sarifah yang telah membacakan Al-Quran dan juga sering tilawahnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran sendiri pun sudah Allah tuliskan bahwasanya terdapat variasi tidak hanya dari fisik, tapi suku juga bahasa manusia itu memiliki berbagai variasi. Dengan adanya perbedaan itu, apa yang harus kita lakukan? Coba Ibu ingin minta pendapat Robi. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya perbedaan di kalangan umat manusia? Menurut saya, dengan adanya perbedaan di antara umat manusia ini, kita sebaiknya tidak boleh saling menghina dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Robi atas jawabannya. Nah, selanjutnya karena sudah mempelajari materi ini dengan baik, kalian juga tadi sudah melakukan pengamatan, diskusi bersama, dan juga presentasi. Sekarang kita akan melakukan asesmen, yaitu berupa kuis, ya. Nah, di sini silakan siapkan handphone kalian. Ibu sudah siapkan QR code-nya. Silakan di-scan dan masukkan ID kalian. Oke baik, sudah siap semua? Sudah siap semua? Baik, kita akan mulai gamenya. Kuis yang dibuat tentunya telah disesuaikan dengan indikator pembelajaran yang akan dicapai, di mana kuis ini disajikan dengan menarik, serta interaktif, dan juga dengan tampilan yang unik. Di sini, siswa akan dilatih kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan teknologi, serta bagaimana ia dapat menguji kemampuannya setelah melalui berbagai rangkaian proses pembelajaran. Dalam hal ini juga siswa dapat mengetahui benar atau salah dari soal yang telah ia jawab, serta dilengkapi dengan fitur-fitur avatar atau tampilan-tampilan dari setiap ID atau akun siswa yang menggunakan permainan ini.